wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, jamaah seluruhnya yang mudah-mudahan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali hadir di acara rutin kita setiap malam Senin, berzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai amal soleh kita, amal yang nanti akan setia menemani kita saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih ini melanjutkan kitab Nasaihul Ibad, ya, selingannya fikih. Masih meneruskan mukaddimah dari Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis asani ajazani bihi al-allamatu as-sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri ba'daan ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyaikhihi musalsalan bil awaliyah ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini siapa Imam Nawawi Al-Bantani menceritakan hadis yang ingin beliau sampaikan. Beliau dapat ijazah, ya, ijazah sanad dari kedua guru. Maksudnya beliau pernah belajar hadis ini dari dua guru yang dua-duanya meriwayatkan hadis sampai Rasulullah SAW. Dan ini memang perlunya kita belajar bersanad, ada sandaran, ya. Jadi Imam Nawawi punya sandaran gurunya bersandar gurunya, ya. Ini penting bersanad. Kenapa? Karena untuk memahami Quran dan hadis ini tidak cukup dengan Quran yang sahih, hadis yang sahih, itu aja nggak cukup. Di samping hadisnya harus sahih, cara pemahamannya pun juga harus sahih. Nah, cara memahami hadis yang benar bagaimana? Tentu yang paling tahu tentang isi Quran dan hadis itu adalah, paling tahu pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad punya murid namanya sahabat. Maka pemahaman ini diajarkan kepada sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Cara pemahamannya pun diturunkan kepada tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'in, terus sampai para guru-guru kita, sampai kita. Nah, kalau cara belajarnya kita seperti ini, yakin kita nggak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di samping hadisnya sahih, cara memahami juga sahih. Ya, hadisnya harus benar. Di samping hadis yang benar, cara memahaminya juga harus benar. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah tentang usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih itu satu ilmu, disiplin ilmu yang gunanya untuk memahami Quran dan hadis, ya. Jadi dari Quran, hadis, lewat proses ilmu yang namanya usul fikih, baru kemudian lahirlah hukum, lahir fikih. Nanti ada lagi namanya qawaidul fiqhiyah, itu lahir belakangan, paling belakangan, ya. Setelah orang memahami fikih, untuk memudahkan memahami fikih, maka dibikinlah kaidah fikih yang disebut qawaidul fiqhiyah. Ya. Ketika orang memahami hadis tanpa usul fikih, ini pasti akan bertentangan dengan cara pemahaman Al-Quran hadis yang diajarkan oleh para ulama salafun salih. Jadi nggak bisa kita ketemu hadis
langsung kita fahami sendiri tanpa kita buka keterangan atau syarah hadis ini menurut ulama-ulama sebelumnya, ya. Makanya ada syarah hadis, ya. Ada Fathul Bari, ada macam-macam, ya. Kalau tafsir, ada tafsir apa lagi, jumlahnya nggak kehitung, banyak tafsir, ya. Artinya nggak cukup ini hadis disampaikan, belum tentu benar cara pemahamannya. Satu contoh gini, contoh. Ada orang memahami hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, la sholata. Karena nggak pakai usul fikih, diajarkan apa? Tidak ada sholat, artinya tidak sah sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid kecuali sholatnya di masjid. Sehingga orang yang sholatnya tidak di masjid semuanya tidak. Kan ada itu aliran keras seperti itu. Pokoknya orang tetangga masjid, kalau nggak di masjid sholatnya nggak sah. Padahal pemahaman ulama nggak seperti itu. La sholata kamilatan, ya. Tidaklah sempurna sholat seseorang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Itu pemahamannya. Karena nggak pakai usul fikih lalu memahaminya salah. Ya. Ini maka Imam Nawawi menyampaikan sanad yang beliau dapat tentang hadis ini. Apa bunyinya? Annahu qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, orang yang menyayangi penduduk bumi, orang yang di apa saja yang di bumi, baik hewan, binatang, pokoknya penyayang di bumi yang menyayangi binatang lain, orang, binatang, ya, yarhamuhumur rahman, maka dia juga akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayang oleh penduduk langit. Langit siapa? Para malaikat. Nah, jadi ini perintah pertama Nabi, saling menyayang, ya. Sekali lagi, kalau sudah saling menyayang, untuk sayang menyayang ini nggak perlu lihat agama, ya. Harus dibedakan antara toleransi beragama dan toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama yang tidak boleh. Toleransi beragama itu gimana? Misalnya kita sama orang Kristen ini janjian, kita solidir ya, kita toleran. Nanti kalau Jumat ke masjid ente ikut, giliran nanti hari Minggu ke gereja saya ikut. Ini nggak boleh. Kalau urusannya urusan agama nggak boleh. Kita punya saudara bikin acara keagamaan, misalnya kalau orang Kristen bikin acara baptis, baptis itu kan bagian dari ritual agama, kita hadir nggak boleh. Tapi kalau saudara kita Kristen, dia datang lagi ngajak makan-makan di rumahnya, dia ulang tahun, kita datang, boleh. Kita punya teman, dia cuma ngajak kita makan karena ulang tahun, boleh. Yang nggak boleh kalau dia sedang beribadah kita ikut, itu nggak boleh, ya. Saudara kita atau tetangga kita yang Kristen ngundang makan-makan di gereja, ya nggak apa-apa, orang makan kok. Yang nggak boleh kita ke gereja untuk ibadah, itu nggak boleh. Ini bagian dari ini apa namanya, menjaga kasih sayang, ya. Boleh. Sekali lagi, kalau udah urusannya tolong menolong, urusannya kemanusiaan, itu nggak usah lihat agama, ya. Karena memang dengan siapapun kita ini saudara. Ada ukhuwah, namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islam itu saudara sesama umat Islam, apapun sukunya, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Betawi, kalau umat Islam berarti saudara. Nomor dua, ada ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa. Orang Papua, orang Aceh, itu semua saudara kita, sesama bangsa Indonesia. Ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Orang Amerika itu mungkin yang Kristen, ya, yang Kristen. Saudara Islamiyah bukan, sebangsa bukan, karena bukan bangsa Indonesia.
Tapi dia dengan kita sama-sama manusia, sama-sama Bani Adam, sama-sama keturunan atau anak cucu Nabi Adam. Artinya apa? Kita dengan orang Perancis, bahkan dengan kemarin yang ngatain Nabi itu, yang melecehkan Nabi, ya kita saudara sebenarnya, cuman kurang ajar aja dia. Untung jauh, lo deket tonjok juga nih. Saudara kurang ajar gitu kan. Itu saudara, sesama anak bangsa. Makanya ketika udah urusannya persaudaraan, ya, semua ajaran Nabi, ajaran Allah, itu kembalinya cuma dua, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu ajaran untuk ibadah kepada Allah. Hablum minannas itu adalah hubungan sesama manusia. Manusia itu siapapun dia manusia. Jadi kalau kita punya saudara atau tetangga beda agama, dia perlu bantuan kita, dia sakit, perlu pertolongan kita harus ngantar ke rumah sakit, dan kita mampu, kita wajib nolong. Nggak boleh, jangan tolongin, Cina kafir dia, salah. Meskipun Cina kafir, kalau dia tetangga kita dan perlu pertolongan, kita wajib nolong. Itu ajaran Nabi yang sebenarnya. Nggak boleh hanya gara-gara beda dia Cina dan bukan Cina, ya. Bahkan Cina pernah disebut khusus oleh Nabi, utlubul ilma walau bisin, ya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Artinya apa? Kita juga jangan meremehkan orang Cina hanya karena dia orang Cina. Nggak boleh, ya. Nggak boleh mentang-mentang beda suku lalu semena-mena, nggak boleh. Cuman jangan diplesetin hadis ini. Ada yang melesetin utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sambil jualan sin rokok. Mentang-mentang rokoknya sin. Nah, yang dulu pernah saya sampaikan, ada 3 hal, ini saya ulang lagi biar ingat. Ada 3 perkara yang berlaku sama baik terhadap orang Islam maupun non Muslim. Apa 3? Pertama, menepati janji. Kita kalau udah janji sama orang, mau orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, pribumi, non pribumi, agamanya Islam, agamanya lain, pokoknya kalau udah janji harus ditepati. Meskipun janji sama non Muslim, kita udah janji mau ketemuan atau janji apalah sama Cina kafir lagi misalnya, karena kita janji harus ditepati, kalau tidak dosa kita. Jadi menepati janji itu berlaku sama. Nomor 2, menjaga amanah sama. Jangan karena punya Cina ini colong aja, nggak boleh. Ya, mau kerja sama Cina, mau kerja sama orang Islam, kita tetap harus amanah, gitu loh. Apalagi memang orang non Muslim itu nggak pernah baca ajaran kita, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis. Lalu bagaimana dia tahu ajaran Islam? Caranya gimana? Biar dia tahu ajaran Islam, kitalah yang berakhlak Islamiyah. Kita harus memakai akhlak Islam. Kalau akhlak Islam yang dicontohkan Nabi kita pakai, kita amalkan, mereka akan baca, oh ini ya ajaran Nabi, gitu loh. Sehingga ketika dia melihat kita baik, bisa jadi dia dapat hidayah gara-gara kita. Oh ini Islam. Nih. Makanya jangan sampai Islam rusak gara-gara kita. Maka ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu tertutup oleh ulah umat Islam sendiri. Islam yang hebat itu nggak kelihatan hebatnya karena ulama Islam. Contoh yang paling gampang, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari, siapa yang punya itu hadis? Kita. Tapi kenapa kemudian mereka menuduh kalau negara-negara Islam itu kumuh, ya kan? Di Eropa itu negaranya bukan negara Islam tapi bersih, di mana nggak ada sampah. Singapura bersih. Itu masuk negara-negara Islam, misalnya Indonesia masih banyak yang kumuh, yang kotor, rumahnya kotor. Akhirnya mereka melihat seolah-olah itulah ajaran Islam. Ini yang dimaksud al-Islam mahjubun bil muslim. Orang Islam berantem mulu sesama umat Islam.
Yang di sana takbir, yang sini takbir. Yang di sana mau nembak pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dor, yang di sana sama. Ya kan? Orang melihat, oh itu ya umat Islam. Itu ajaran Islam. Makanya sekali lagi untuk dakwah ini, orang non muslim itu nggak pernah baca buku kita. Quran hadis dia nggak pernah baca. Yang akan dia baca adalah akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, insya Allah ini akan menjadi daya tarik buat mereka. Nah, tadi dua ya. Pertama, menepati janji. Nomor dua, amanah. Nomor tiga, hormat sama orang tua. Ini sama. Mau orang tua muslim, non muslim sama. Kita nggak boleh. Misalnya nih, naudzubillah, ada orang yang punya orang tua non muslim, lalu diterlantarkan. Orang tua butuh bantuan nggak pernah dibantu. Orang tua butuh uang nggak pernah dikasih. Dosa, nggak boleh. Sebab bagaimanapun tanpa orang tua kita nggak pernah. Nah, karena ada, ya ada, kita lihat orang tua. Ini artinya apa? Kita nggak boleh melupakan jasa, ya jasa. Ini tiga. Makanya kalau sudahlah urusan kemanusiaan, jangan lihat agama, ya. Ada orang rumahnya kebakaran, tolong, akuannya apa mas? Atau mungkin tanya, orang mana lu? Pendatang apa pribumi? Gitu kan? Mendatang dia, biarin. Bukan orang Betawi misalnya. Itu bukan ajaran Nabi. Atau sesama mungkin, agamanya apa? Nggak boleh. Baru nanya aja udah dosa itu. Baru nanya agama udah. Kenapa? Karena itu akhirnya memperlambat bantuan kita. Jadi kita melihat sesuatu yang darurat, cepat ditangani, nggak perlu lihat agama. Ya kan? Itu nggak boleh. Jadi kalau nolongin orang, tolongin. Siapa tahu kalau memang dia agamanya lain, lalu ketemu kita yang baik, nolongin dia, dia akhirnya malah mau masuk Islam. Ya. Nah, sayang di sini, penyayang ini nggak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Ya. Jadi wal mana ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsan ilaihim. Ya. Orang yang sayang kepada penghuni bumi, baik itu manusia atau binatang, tentu binatang yang tidak berbahaya ya, binatang yang boleh dibunuh, kayak ular, kobra itu boleh dibunuh, ya. Artinya halal tanpa harus nggak usah dipelihara karena itu membahayakan. Ini hewan-hewan yang perlu disayang, kayak burung itu perlu disayang, ya, kucing, ikan, ya. Oh ya, yang suka ikan langsung gua punya dalil katanya. Kalau mau begitu nanti yuhsinu ar-rahman ilaihim, maka Allah yang Maha Rahman pun akan sayang, berbuat baik kepada orang itu. Ya. Ini diceritakan di sini Imam Nawawi Al-Bantani mengutip satu cerita. Ru'iyal Ghazali fin naumi. Ada yang Imam Ghazali ini dimimpikan dalam tidur. Artinya ada orang ketika tidur mimpi bertemu Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali sudah meninggal. Ya. Ada orang mimpi ketemu Imam Ghazali ketika beliau sudah meninggal. Imam Ghazali ini ada satu buku namanya Al-Ghazali baina naqitihi wa mati. Artinya Imam Ghazali antara yang pro dan kontra, pandangan orang yang pro dan kontra tentang Ghazali. Di situ disebutkan, ketika disebutkan Al-Bukhari, Ismail Bukhari, langsung tertangkap oleh kita, beliau ahli hadis. Disebutkan Imam Sibaweh, langsung orang paham, beliau ahli nahu. Disebutkan ini ahli. Tapi begitu disebut Imam Ghazali, semuanya ada, ya, fikih ada, tasawuf ada, bahkan ilmu-ilmu yang bersifat agak-agak buat dukun gitu, tibbun nabawiyah, ya, kedokteran ala Nabi, ada doa-doa, wifik. Artinya apa? Imam Ghazali itu luar biasa, ya. Disebut Hujjatul Islam, ya. Punya gelarnya Hujjatul Islam, hujahnya agama Islam. Namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya. Dimimpikan faqilalahu,
Dalam mimpi ini Imam Ghazali ditanya, ma fa'alallahu bika, hai Imam Ghazali, setelah engkau meninggal, apa yang Allah berlakukan kepada engkau? Engkau diperlakukan seperti apa? Dapat surgakah, nerakakah, diampuni, disiksa, seperti apa? Faqala, Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadai, saya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li, lalu Allah bertanya kepada saya, bima qadimta alayya, Ghazali, kamu datang menghadap aku membawa amal apa kamu? Ya. Kamu datang membawa apa? Fasiltu adzkuru a'mali, lalu aku sebutkan semua amalku, semua sholatnya, ibadahnya, ngarang kitabnya. Faqala lam aqbalha, ternyata semua nggak diterima oleh Allah. Semua nggak diterima. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dubabatun ala bidadi kolamika litashraba minhu. Yang saya terima satu, kata Allah. Apa itu? Suatu hari ketika ada lalat, lalat itu hinggap di atau sedang minum di tinta. Zaman dulu kalau nulis kan tintanya itu cair, penanya celupin nulis, celupin nulis, gitu kan. Ini Ustadz Mumin masih ngalami itu, ya. Jadi tintanya itu ya celup, dan ini bagus karena ini nggak luntur, biar kena air nggak luntur, nggak blobor, ya. Nah, suatu ketika ada lalat terbang lalu minum, ya, minum di tinta Imam Ghazali yang beliau sedang nulis kitab. Wa anta taktubu, ya, Imam Ghazali sedang menulis kitab, sedang mengarang kitab, ada lalat. Fataroktal kitabah hatta akhodat hadzoha rahmatan biha. Akhirnya kamu berhenti menulis, membiarkan lalat minum sampai kenyang. Kenapa? Semata-mata rahmatan biha, karena kamu kasihan sama lalat, ya. Jadi kasihan lalat minum, yang Ghazali mau masukin apa pena, ngeliat lalat kelihatannya lagi minumnya semangat gitu kan, akhirnya diam, ya udah terusin dulu minum, habisin, kenyangin gitu kan, nggak diusir. Kenapa? Kasihan amat lalat ini katanya, kasihan tapi, ya. Begitu udah kenyang terbang, baru Imam Ghazali meneruskan menulis buku nih. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, imdu bi abdi ilal jannah, hai malaikat, bawa hambaku ini ke surga. Bayangkan ini cuma sayang sama lalat. Bagaimana kalau sayang sama orang, ya, sayang kepada sesama? Apa ya Imam Ghazali nanya lah, lalat agama lu apa? Enggak. Enggak, padahal lalat ini binatang yang paling jelek lah. Karena jeleknya lalat itu nggak diizinkan mencelok kepadanya Nabi. Nabi itu nggak pernah dihinggapi lalat seumur-umur. Lalat itu binatang paling kurang ajar. Kurang ajar. Kadang muka kiai juga mencelok aja dia. Udah gitu, nggak gitu aja. Minuman kiai, minuman Habib, dia terbang cep masuk. Kurang ajar. Kalau kiainya tahu mending langsung dibuang, karena nggak tahu diminum, lalatnya masuk mulut. Ini maka orang nggak punya adab itu disamakan dengan lalat. Man laisa lahu adab fahuwa kadzdzub, katanya. Orang yang nggak punya adab seperti lalat, ya, kurang ajar. Nggak boleh orang makanin lah. Ya, coba kita makan durian pasti datang dia. Tapi hati-hati ngelawannya. Ada teman dulu, ini bodohnya lalat. Durian itu kan enak, tapi kalau dikasih tai kotok, itu dia beli tai kotok, jejerin deh, durian, tai kotok, tai ayam deh. Dia pilih tai kotok. Makanya sampai ada teman tuh lagi makan diganggu lalat, dia colek tangan kirinya, nyolek naik, langsung gini deh, makan. Terakhir gini-gini lupa ini gini
Kata lalat, mampus loh. Makanya sayangi lalat. Langsung masuk bab baru. Ini bab pertama, namanya di kitab Nasaihul Ibad. Itu babnya lucu, agak bukan lucu, apa namanya, aneh. Jadi bab namanya sunai, sulasi, rubai, humasi. Artinya apa? Bab pertama menerangkan sesuatu yang berpasangan dua-dua, tentang hal yang dua-dua aja. Ada dua perkara ini, dua perkara ini, dua perkara ini. Nanti berikutnya bab berikutnya nanti ada tiga perkara begini, ada tiga perkara begini, ada berikutnya empat. Jadi dikelompokkan yang dua-dua, tiga-tiga, empat. Nah sekarang yang dua-dua. Babus sunai wa fihi salasuna mau'idhatan. Dalam bab sunai yang dua-dua ini ada 30 mau'idhah, 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, yang 4 nasihatnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi atharun, sisanya itu perkataan para sahabat, para tabi'in. Terus langsung faminhu fal maqalatul ula minal munabbihat as-sunaiyah. Ya. Yang pertama dari 30, kan ada 30, ini yang pertama ya. Makolahnya minal munabbihat as-sunaiyah, dari peringatan-peringatan yang double dua-dua, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani la syai'a afdaluni. Dua perkara, ini dua dulu ya, nanti tiga belakangan. Dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih bagus dari dua ini. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih bagus. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan dua ini, berarti kita telah melakukan sesuatu yang paling bagus. Apa kata Nabi dua itu? Pertama, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Pertama, iman kepada Allah. Nomor dua, berusaha menjadi manfaat untuk orang lain, ya, bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu macam-macam. Ya, misalnya orang butuh duit, kita utangin. Kalau perlu utangnya kita lunasin. Orang lapar kita kasih makan. Orang haus kita kasih minum. Gitu. Yang penting kita ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi serba nyenengin orang lain. Pertama iman. Kenapa iman? Ya karena kan segala sesuatu ibadah kita diterima Allah kalau kita punya iman. Dan dengan iman inilah, kalau dia sanggup bawa iman sampai mati, dia akan masuk surga selama-lamanya. Ya. Nah itu yang pertama ya, dua perkara, nggak ada yang lebih bagus. Pertama iman kepada Allah, nomor dua manfaat. Dengan apa? Bil maqali, awil biljah, aw bil mal, aw bil badan. Manfaatnya itu bisa dengan ucapan. Ucapannya itu manfaat. Usahakan ucapan kita manfaat untuk orang lain. Kan kadang-kadang kita nggak sadar, atau banyak ada orang yang nggak sadar omongannya itu membuat orang lain sedih. Ya, misalnya gini, ketika kita menjenguk orang sakit, kalau mau nyenengin kan ngomongnya yang enak. Misalnya gini, sakit apa? Dijawab, kata dokter sakit kanker. Jawab yang enak. Oh kanker, ya udah sabar. Kata Nabi, likulidain dawaun, semua penyakit ada obatnya. Udah sabar, minta sama Allah, insya Allah sembuh. Kalau ada contoh, kasih. Tetangga saya kemarin juga kanker, lebih parah dari ente, sembuh kok. Enak nggak yang negeri gitu? Enak nggak? Tapi ada juga nggak tahu orangnya lugu atau orangnya memang kenapa? Sakit apa? Kanker. Ah, kanker. Bahaya tuh. Itu kankernya tadi stadium 2 jadi 3 langsung itu. Udah gitu, ditambah lagi. Teman saya kanker seminggu mati. Dia lagi takut-takut, tanya lagi, udah berapa hari Mang? 5 hari. Ah, 2 hari lagi berarti. Ini omongannya nggak ada manfaatnya sama sekali, ini kurang ajar benar ini. Saya itu selalu ngamalin nasihat guru-guru saya, meskipun ya kadang-kadang lupa. Katanya, kalau kamu ada di satu tempat dimanapun,
Pertama, berusahalah menyenangkan orang lain. Artinya apa? Orang lain senang sama kita gitu loh. Dimanapun, mungkin dengan uang kita, dengan ringan tangan kita membantu. Kita tahu diri atau tetangga sakit, kita buru-buru tengokin. Ada yang meninggal, buru-buru kita datang. Senengin. Kalau nggak bisa, minimal jangan nyakitin. Ya, udah itu aja, jangan nampar lagi. Kalau bisa nyenengin orang lain, kalau nggak bisa minimal jangan nyakitin, jangan nyusahin. Karena ngebantuin kagak, ngomong mulu. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Orangnya hadir sini. Kayaknya yang ketawa-ketawa itu kayaknya. Kadang-kadang ngeselin. Misalnya nih ada 17 Agustus, panitia udah capek dari pagi nggak ngebantuin apa, begitu datang siang udah kesiangan, ngerokok. Ini apaan begini, ini apa ini? Kalaupun salah harusnya nggak begitu, caranya yang enak, gitu. Ya, memang kita nggak mungkin berbuat baik kepada semua orang, ya, nggak mungkin. Walaupun kita tetap berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, berusaha untuk nyenengin semua orang, walaupun nggak mungkin. Yang penting niat, ya, ya. Karena kita nggak mungkin berbuat kepada semua orang, minimal kita jangan nyakitin semua orang. Jadi kalau berbuat baik kepada semua orang itu nggak mungkin, ya sudahlah, jangan nyakiti semua. Bisa. Jadi memang kita nggak bisa berbuat baik dan senang kepada orang, seluruh orang atau semua orang, tapi kita bisa tidak menyakiti semua. Caranya gimana? Daripada antara keluar orang pada ini, udah saya di rumah aja deh baca Quran misalnya. Bisa kan? Walaupun begitu ada orang yang sakit, ya itu salah sendiri, bukan kita yang nyakitin. Misalnya nih, kita di rumah udah berusaha nggak nyakitin orang, ada aja orang yang kesinggung misalnya. Ya, padahal kita nggak mungkin merasa iri. So-soan lo di rumah mulu, so alim, so misalnya gitu. Ya biarin. Yang penting kita pertama berusaha nyenengin semua orang, walaupun nggak mungkin. Ya, ya kalau nggak bisa ya minimal jangan nyakitin semua. Bisa kalau nggak nyakitin. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha layan widzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin atau hijjatin mabruratin. Kata Nabi, ini juga dua perkara sepasang. Pertama, kata Nabi, barang siapa begitu bangun pagi niat, ya, tidak akan mendolimi siapapun, ghufira lahu ma jana, langsung dosanya diampuni. Baru niat doang ini. Begitu bangun subuh, apalagi biasanya usil, biasanya suka ngerecokin orang, usil. Ya Allah, pagi ini saya niat nggak akan nyakitin siapapun. Pagi ini saya niat nggak akan membuat jelek kepada siapapun. Baru niat begitu, ghufira lahu ma jana. Jana itu ma'ir takabadamban, ya, dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Ya, apalagi betul-betul tidak melakukan, pahalanya tambah lagi. Misalnya begini, karena udah biasa nyopet misalnya, ngelihat dompet tuh gemeter tangannya udah, tapi nggak jadi, saya udah niat nggak akan nyopet hari ini, gitu kan? Itu pahalanya nambah satu lagi, ya, karena kerjaan tiap hari mungkin gitu, nyopet apa, dia janji nggak akan melakukan, itu udah diampuni dosanya. Ya. Waman asbahayan winusrotal madlumi, barang siapa pagi-pagi bangun pagi niat ingin menolong orang yang teraniaya dan ingin memenuhi hajat sesama saudara umat Islam, ya, maka baginya mendapat pahala seperti pahalanya haji mabrur. Bangun pagi ingat si dia perlu pertolongan, dia di kantor polisi perlu pertolongan saya, dia dizolimi padahal dia nggak salah. Mungkin dia seorang baru niat nih, belum nolong beneran nih, baru niat, berapapun biaya saya bayar nanti. Itu langsung pahala yang didapat seperti pahalanya haji
Apa pahalanya? Kata Nabi, al-hijjah al-mabrurah laisa laha jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada pahala lain kecuali surga. Bayangkan. Ini makanya umat Islam, umat Muhammad ya. Ini umat yang luar biasa. Banyak ibadah-ibadah yang sebenarnya ringan tapi pahalanya besar. Kenapa kadang-kadang kita nggak melakukan? Ya karena nggak dibiasakan, jadi lupa. Kayak kemarin siwak, jadi ingat siwak, kita mau praktek siwak, lupa nggak bahas siwak nih. Baru ingat di sini. Nggak diingetin ya kemarin. Harusnya praktek, nggak apa-apa nanti malam Kamis yang datang. Mudah-mudahan banyak umur ya. Praktek nanti bawa siwak, alat siwak. Ya. Kemarin kan hadisnya jelas. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bila siwak. 2 rakaat tapi siwakan dulu lebih bagus dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Sholat subuh 2 rakaat kan, siwakan dulu. Itu lebih bagus dibanding sholat kita yang kemarin 35 kali, kan 70 rakaat berarti 35 kali kan, yang nggak pakai siwak. Sudah diamalin? Yang gemes Nabi, udah dibilangin surga itu gampang, tinggal siwakan, ibadahnya dilipat gandakan. Itu sunnah Nabi tuh. Ada hadis, barang siapa menghidupkan sunnah al-mahjurah, mahjurah yang ditinggalkan. Ada sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Kalau ada orang yang menghidupkan kembali, itu pahalanya seperti orang mati syahid. Kalau sampai dihidupkan kembali dan hidup kembali, berusaha. Sampai temannya dikasih nih siwak pakai, gitu kan. Bahkan ada hadis lain mengatakan bukan 1, tapi khamsina syahidan. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan orang, dihidupkan kembali dan akhirnya hidup kembali, orang itu dapat pahala. Satu riwayat 1 seperti orang mati syahid, riwayat lain mengatakan 50 mati syahid. Ya. Ada kata apa sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Artinya apa? Seandainya siwak ini tidak memberatkan, maka aku wajibkan. Artinya apa? Nabi memandang siwak itu penting sekali, sampai cuma Nabi nggak mewajibkan, nggak nyuruh, nggak. Kenapa? Takut memberatkan umat. Kalau udah disuruh lalu nggak melaksanakan kan jadi dosa. Yang wajib yang ada aja sering ditinggalkan, apalagi ditambah lagi siwak nanti gitu kan. Nabi tahu diri, tahu umatnya umat lemah. Ya, itu siwak. Jadi, nah siwak itu apa? Kemarin dikatakan kalau bisa pakai kayu siwak, nggak bisa apapun yang kasar, Bisa kain ini, sorban, boleh. Ya, kalau yang nggak boleh itu yang halus seperti pulpen, nggak boleh itu pulpen. Sikat gigi boleh. Ya. Kalau sikat kawat jangan. Sayang kawatnya. Sayang kawatnya. Apa saja. Kalau misalnya lupa nggak bawa siwak, ini aja tangan digulung misalnya, sorban. Atau ngantongin tisu digulung-gulung, itu siwak juga. Hanya begitu, itu 2 rakaat lebih bagus dibanding 70 rakaat. Ini juga ditambah lagi, pagi-pagi niat menolong orang. Pokoknya pagi ini saya mau jalan, siapapun yang perlu pertolongan saya dan saya mampu pasti saya tolong. Dia keluar rumah misalnya, lihat orang ngemis tolongin, orang apa tolongin. Itu sebelum nolong baru niat saja pahalanya seperti haji mabrur. Padahal haji mabrur itu susah. Haji mabrur itu susah karena harus ada la rofasa wala jidala wala fusuko. Nggak boleh berbuat jidal, nggak boleh berbuat kefasikan. Pengen haji mabrur misalnya, tapi di Mekah, masih di Mekah udah ngomongin orang, atau pulang dari Mekah baru nyampe nyeritain temennya, si anu no haji jauh-jauh ke Mekah, di Mekah cuma tidur doang misalnya gitu kan. Ini baru pulang haji, ini Pak Haji mulutnya gimana sih nih? Cerita yang bagus-bagus saja, yang jelek jangan diceritain, cukup buat pelajaran kita. Ini kalau pengen haji mabrur, makanya susah. Dan ternyata hanya dengan niat menolong orang, man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatul muslim kanat lauka
ajli hajatin atau hijatin mabrurah. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdhalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min. Jadi hamba yang paling dicintai Allah itu hamba yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin tahu saya dicintai Allah apa enggak, atau sejauh mana Allah mencintai saya, lihat aja saya ini di tengah masyarakat bermanfaat enggak, berguna enggak. Kalau nggak pernah peduli di tengah masyarakat, ada orang sibuk, ada kerja bakti, nggak pernah bantu, ada apa, berarti nggak ada manfaat. Kalau begitu jangan berharap dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Wa afdhalul amal, dan sebaik-baik amal adalah idkhalu surur ala qalbil mu'mini. Ya, idkhal itu memasukkan, surur itu senang, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang mukmin. Ya, artinya apa? Nyenengin orang. Salah satu amal yang afdol adalah nyenengin orang lain. Caranya gimana? Ya senengin. Senengannya apa? Nih, ya trudu anhu ju'an. Kalau lagi lapar, kasih makan. Au yaksif anhu karban. Kalau lagi kesusahan, bebaskan dia dari kesusahannya. Susah kenapa? Susah. Kamu ngumpet dulu di musola, kenapa sih? Ini udah tanggal 20, emang kenapa? Ini debt kolektor bentar lagi ke rumah katanya, nggak berani pulang dia. Rupanya motor belum dibayar, motor udah 2 bulan. Kita mampu, bantuin. Ya, bantuin. Ini termasuk tadi. Ya, dapat pahala haji mabrur. Au yaqtil audainan ini. Membayarin utangnya. Bayarin utangnya. Utangnya jatuh tempo. Kalau enggak motor mau ditarik. Udah, jangankan dikasih, dipinjemin aja tuh girang banget itu orang. Maaf saya nggak punya duit tapi ada nih duit titipan, nggak apa-apa ini pakai dulu misalnya, titipan anak saya, ya, diutangin, girang banget itu, ya. Apalagi dikasih, walaupun pahala ngutangin itu lebih besar dibanding pahala sedekah, ya, pahala ngutangin lebih besar dibanding sedekah. Kenapa? Kalau saya ngasih uang orang, belum tentu dia lagi butuh. Belum tentu. Ada orang saya bagi duit, padahal duit dia mungkin lebih banyak dari saya. Dia senang sih, gitu kan. Tapi nggak kalah senangnya, atau ada orang yang lebih senang, itu orang yang dapat pinjaman. Karena kalau orang udah minjem, berarti udah benar-benar butuh, gitu loh. Dan tepat, gitu. Dia minjem duit, berarti yang memang yang dibutuhkan adalah duit. Dia lagi butuh, apalagi kan minjem biasanya. Saya pengalaman juga jadi orang minjem. Pernah mau minjem, dari rumah dan niat, aduh butuh duit dari mana nih? Datang ke rumah teman nih. Sampai rumah teman mau ngomong susah, sampai pulang ke rumah itu belum sempat ngomong mau minjem duit. Kenapa? Mau minjem nggak enak, malu, ngobrol ketawa ngalur ngidul, udah dikasih makan. Itu kan, kalau nggak pulang-pulang nggak enak juga, mau ngomong nggak enak, artinya pulang nggak, belum ngomong apa-apa. Ini artinya betapa orang ngutang itu kadang-kadang harus berani malu gitu loh. Makanya kalau orang ngutangin pahalanya lebih besar. Gus Dur itu pernah ada orang selalu datang ke rumah Gus Dur jualan sesuatu, dan Gus Dur dibohongin, ditipu tuh. Sesuatu yang mestinya murah itu jual mahal ke Gus Dur. Seminggu sekali datang, wah Gus ini berapa harganya, ya bayar. Sampai orang-orang sekitarnya Gus Dur ini ngingetin, Gus Dur tahu nggak? Kenapa? Itu kan orang bohong, Gus, harganya nggak segitu. Kok Gus Dur? Iya saya tahu, katanya. Lah kok tahu kok terus dibayar terus, gitu kan? Kata Gus Dur apa? Minjemin orang itu pahalanya besar karena apa alasannya? Alasannya karena dia butuh, ya kan? Ini orang begitu butuhnya sampai berani nipu, bayangkan. Kata orang, berarti dia dosa, Gus makan haram. Dosa itu kalau yang ditipu nggak tahu, kalau saya tahu kok. Dia bohongin saya itu saya tahu dan saya ikhlas. Kan diprotes. Gus Dur berarti menjerumuskan orang ke neraka, ditipu? Enggak.
Kalau yang ditipu nggak tahu itu dosa. Saat momen, nah, misalnya saya jual HP rusak, saya bilang bagus, dia nggak tahu, nipu namanya. Kalau dia tahu, oh, ini orang kasihan amat sampai nipu-nipu begini, nggak apa-apa deh saya beli, tapi ikhlas, Gus Dur ikhlas. Itu Gus Dur gitu. Kalau orang yang minjemin saja pahalanya besar dengan alasan karena dia butuh, ini orang sampai berani nipu saking butuhnya. Nipunya kepada saya lagi, ya kan? Siapa yang nggak kenal Gus Dur? Pernah jadi presiden, gitu kan? Sampai nipunya ke saya. Berarti kan ini kalau ketahuan nipu sama ajudan, dia dikebukin kan dia. Sampai berani segitu. Berarti kalau saya sampai tolongin dia, gitu kan? Pahalanya lebih besar. Ya tadi. Haram, Gus. Haram itu kalau dia makannya, saya nggak tahu, saya ditipu. Kan saya tahu, saya ikhlas. Ya. Itu Gus Dur yang luar biasa. Ya. Ditipu itu loh masa, yang nipu ditolongin. Kalau saya itu udah babak belur itu mungkin. Ya, tapi kita berusaha untuk meniru ya, mudah-mudahan. Nah, wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Ada dua perkara tidak ada yang lebih busuk, lebih najis karena anjasu, lebih jelek dibanding dua perkara ini. Itu pertama musyrik kepada Allah, nomor dua selalu berbuat yang merugikan sesama umat Islam. Ya, membuat kerugian kepada sesama itu termasuk perbuatan yang paling jelek. Musyrik jelek. Nah, selama ini kita tahunya musyrik itu nyembah berhala, nyembah Tuhan selain Allah. Itu musyrik yang terang-terangan. Ada namanya syirik khafi, musyrik tapi samar. Apa contohnya? Kita menuhankan pekerjaan. Begitu kena PHK, sedihnya itu sampai seolah-olah nanti saya makan apa, istri saya, anak saya makan apa. Nah ini bahaya. Dia lupa bahwa sebenarnya yang ngasih makan selama ini Allah, bukan bosnya. Kenapa begitu banget hilang pekerjaan sampai seolah-olah dia nggak bisa makan tanpa itu. Udah syirik khafi namanya ya. Musyrik tapi samar. Ya. Ada orang sakit, saya kalau nggak minum ini nggak sembuh. Kalau nggak hati-hati sampai keyakinannya seperti itu musyrik itu. Ya. Cuman jangan kebablasan juga, kan ada orang tuh dikit-dikit musyrik juga, ziarah kubur musyrik, muludan musyrik, tahlilan musyrik. Jadi kalau salam memang kata Nabi, kita kalau orang kafir salam kepada kita nggak boleh jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya itu jawab Assalamualaikum. Ya kita, bahkan ajaran Nabi itu alaikumussalam, nggak bukan alaikumussalam, alaikumussalam. Sam ini artinya racun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, gitu kan. Cuman takutnya juga kalau dia tahu artinya seperti itu, ini keharmonisan kita terganggu, ya kan? Kenapa nggak boleh? Karena tadi saya katakan ini sudah masuk ranahnya ranah ibadah. Salam itu doa. Quran menjelaskan bahwa Allah itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa orang musyrik, tapi Allah mengampuni dosa selain musyrik. Ya. Artinya nggak diampuni itu kalau orang musyrik, ya, menyembah selain Allah, mengaku ada Tuhan selain Allah, terus sampai mati masih musyrik, nggak akan diampuni. Beda kalau Deddy Kobuser tadinya Kristen terus bersyahadat, diampuni karena dia masuk Islam atau tobatnya sebelum mati. Ya. Makanya mendoakan baik, kan salam itu bagian dari keselamatan, selamat dunia akhirat. Berarti kan pengampunan dosa di situ kan. Mendoakan pengampunan dosa kepada orang non muslim itu nggak boleh. Misalnya ada kita, walaupun ibu kita non muslim, mudah-mudahan ibu diampuni dosanya oleh Allah, nggak boleh. Ya, yang boleh doa hidayah. Ya, di hidayah. Seperti yang dilakukan Nabi ketika Nabi hijrah mau ke Taif, ternyata penduduk Taifnya tidak welcome, tidak menerima.
Sampai Nabi dilempar batu sampai berdarah-darah. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah mereka. Mereka ngelempari batu itu karena mereka belum tahu. Itu Nabi, ya dilemparin batu. Kalau waktu itu Nabi digambar karikatur, marah nggak ya? Dibikin gambar kayak apa kartun gitu. Dilempar nggak marah ya. Nabi nggak marah, malah Nabi berdoa, ya Allah kasih hidayah. Lah, makanya Nabi nggak mendoakan ya Allah ampuni mereka melempari saya, enggak, karena itu nggak boleh. Makanya tetap kalau mereka jawab assalamualaikum, ya jawab aja misalnya Allah yahdikumullah misalnya, boleh. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada Anda. Ya, karena beda dengan kalau ucapan selamat hari Natal itu beda. Ya. Selamat hari Natal itu beda. Kalau ini jelas ulama juga beda pendapat, ya. Karena memang nggak ada hadis secara khusus yang melarang, itu nggak ada. Tahniah nama bahasa Arabnya kan, ucapan selamat hari. Ulama beda pendapat. Ada yang boleh, ada yang pendapat yang tidak boleh. Kalau saya ambil tengah-tengah. Tengah-tengah bagaimana? Kalau saya nggak punya siapa-siapa non Muslim yang Kristen, nggak perlu saya nulis status di Facebook selamat hari Natal, nggak perlu, ya, nggak perlu. Kecuali ada saya punya tetangga, ya. Kalau Lebaran tuh nggak hanya ngucapin selamat Idul Fitri, dia ngirim parcel juga ke rumah saya, gitu kan. Pas hari Natal saya ucapkan selamat Natal ya, tapi hati saya tetap ini kelahiran Nabi Isa, bukan Yesusmu, tapi Isa nabiku. Yang kan kembali ke niat. Ya enggak apa-apa ya, tapi nggak usah diulang-ulang, udah sekali aja udah. Artinya apa? Kalau nggak perlu nggak usah ngucapin. Anda yang punya bos orang non Muslim, nggak apa-apa. Pas hari pertama kerja hari Natal kita dipanggil, bos selamat Natal ya. Kalau nggak besok THR nggak turun itu. Ya, artinya tetap bahwa kita toleransi itu dibatasi oleh, ya, ini ibadah atau bukan ibadah. Kalau urusannya ritual itu kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, nggak boleh. Saya nggak akan menyembah Tuhanmu dan kamu pun nggak akan menyembah Tuhan saya. Tapi giliran tolong menolong harus, ya, meskipun agamanya beda, ya, tolong menolong, ya. Intinya seperti itu. Yang lain cukup ya. Insya Allah nanti ketemu lagi malam Kamis yang akan datang. Tempatnya menyusul, ya, karena mungkin ada permintaan di mana-mana. Kalau enggak biasanya rumahnya Ustadz Fuad kan, ya. Intinya mudah-mudahan panjang umur, mau ngaji di mana aja kita hadir gitu ya, panjang umur. Sebab niat dari sekarang, begitu selesai ngaji ya malam Kamisnya, besok Kamis Jumat nungguin. Kalau kita mati sedang menunggu menghitung hari untuk datang ngaji, status kita di akhirat luar biasa. Dia mati statusnya sedang menunggu ngaji. Oh, itu luar biasa itu. Makanya salah satu keuntungan kita umat Nabi Muhammad ini kan dari duhur ke asar, asar ke maghrib. Kalau kita selalu menunggu, berarti meninggalnya sedang menunggu. Itu udah ibadah tersendiri loh menunggu tuh. Misalnya besok bangun, ya ini baru surat Kamis ya, ngaji masih Jumat. Ngitung ini memang, menghitung hari. Kayak mau dapat THR dihitung terus itu kan. Menunggu gitu kan. Jadi kalau meninggalnya sedang menunggu, ingin banget untuk ketemu pengajian. Jadi nanti meninggalnya berstatus meninggal sedang menunggu ngaji. Itu nanti akan bangkit dari alam kubur juga enak. Dan insya Allah orang yang selalu begitu matinya husnul khotimah. Karena Nabi yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati tergantung bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan menunggu kebaikan, setelah kebaikan menunggu kebaikan yang lain. Ini. Maka kebiasaan ini akan membuat hidup kita nanti mati kita juga sama. Hidup yang baik akan menyebabkan kematian yang juga baik. Banyak orang yang hanya berpikir bagaimana hidup enak, tapi nggak pernah berpikir bagaimana mati enak. Ya, walaupun mati selalu nggak enak dulu, tapi
Mudah-mudahan dari nggak enak terus jadi enak. Ya kita aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.